Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang contoh-contoh kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Tentu saja ada banyak sekali berbagai kasus di masyarakat yang bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kasus besar. Tapi sebelum lanjut, silahkan simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya lanjut. Contoh kasus yang pertama dan paling umum kita temukan adalah kasus bullying atau perundungan. Sudah sering kali kita mendengar istilah bullying ini. Mungkin kita semua sudah bosan mendengar kasus-kasus yang terkait dengan bullying, tapi itu memang fakta di lapangan, terutama itu terjadi pada anak-anak di tingkat sekolah, baik dari SD, SMP maupun SMA. Itu kita sering menemukan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, ternyata itu tidak sama sekali. Sekedar untuk mengejek, memanggil seseorang dengan nama yang bukan nama dia, nama panggilan yang mungkin anak itu tidak suka, tapi kita melakukan itu. Nah, misalnya bahkan sampai melakukan pemukulan. Jadi otomatis tindakan bullying ini bisa terjadi baik itu secara fisik kalau kita melukai secara langsung, atau secara psikologinya, secara kejiwaannya, karena kita mungkin menghina, merendahkan orang itu, sehingga secara mental orang tersebut, biasanya anak-anak itu akan mengalami gangguan. Apa sih yang membuat orang-orang itu atau anak-anak ini tuh suka melakukan tindakan seperti ini? Tentu ada banyak faktor. Misalnya kontrol diri yang lemah, melihat orang-orang teman-temannya yang lebih lemah dari dia, membuat seseorang atau seorang anak itu berusaha untuk menunjukkan rasa super power di hadapan anak-anak yang lebih lemah dari mereka. Atau bisa juga karena dia melihat keluarganya yang cenderung juga melakukan tindakan kekerasan, terbiasa melakukan tindakan seperti itu di dalam rumah, sehingga akhirnya dia menganggap bahwa perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kekerasan ini hal yang lumrah sekali. Kemudian yang ketiga adalah karena faktor media massa. Media massa misalnya film atau acara-acara yang itu sering menunjukkan game-game yang menunjukkan adegan kekerasan dengan kata-kata yang cenderung kasar, itu juga bisa membuat anak-anak itu mengikuti apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, dan bagi mereka itu hal yang ini hal yang umum sekali, bukan sesuatu yang perlu untuk dibesar-besarkan. Itu mereka bisa seperti itu, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Nah, kemudian juga faktor lingkungan sosial. Di sini bisa karena lingkungan pergaulan. Kalau dia orang yang baik, tapi lingkungan pergaulannya, teman-temannya itu melakukan tindakan yang seperti itu dalam satu kelompok, bisa jadi dia juga akan melakukan hal yang sama sebagai suatu bentuk solidaritas di dalam masyarakat. Kemudian kasus kekerasan yang kedua adalah kasus terorisme. Kita tentu sudah sering mendengar ya, terorisme itu apa? Suatu tindakan, aksi yang mampu membuat ketakutan seluruh kelompok anggota masyarakat. Nah, dan ini bisa karena ada motif politik di dalamnya, atau mungkin motif ideologi di dalamnya, dan juga bisa karena adanya gangguan keamanan, mungkin karena mereka melakukan tindakan separatisme, jadi untuk menakut-nakuti mereka melakukan tindakan teror, seperti itu. Dan ini harus kita cegah baik dari diri kita maupun dari pemerintah. Kalau dari pemerintah biasanya dengan membentuk suatu badan yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan antar umat beragama. Ini juga sering kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat itu mengatasnamakan agama satu dengan yang lain. Karena kenapa sih mereka melakukan hal seperti itu? Satu, bisa karena perilaku eksklusif dari pemimpin agama dan umat beragamanya sendiri. Jadi dia akan menganggap bahwa agamanya itu yang lebih baik, yang paling baik, dan yang lain itu jelek. Atau yang kedua karena
mereka sendiri tertutup. Salah satu kelompok agama itu tertutup sehingga dia tidak mau atau terbuka dengan hal-hal baru di luar agamanya. Hal-hal yang di luar agamanya dianggap pasti salah, misalnya seperti itu. Bisa juga karena faktor kesenjangan ekonomi, sosial. Loh, kok bisa? Mungkin saja di dalam satu kelompok masyarakat ada golongan agama tertentu yang dia kebetulan menguasai ekonomi di satu kawasan, sementara golongan agama yang lain, yang mayoritas agama yang lain ini itu kebetulan justru mereka ada di posisi bawah. Ini bisa menciptakan suatu kecemburuan sosial di dalamnya. Kemudian juga ada kekerasan yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kekerasan yang dilakukan terhadap tenaga kerja Indonesia. Mungkin kita sering mendengar bagaimana para TKI yang ada di Arab itu mengalami kasus-kasus kekerasan. Kalau yang wanita mungkin mengalami kasus pelecehan secara seksual seperti itu. Nah, ini termasuk tindakan kekerasan yang sebagai warga negara atau pemerintah negara Indonesia itu juga perlu untuk melindungi tenaga kerjanya supaya terhindar dari kekerasan seperti ini. Karena mereka bisa jadi itu rugi, baik itu secara fisik mungkin karena mengalami bentuk kekerasan yang mengakibatkan luka, atau dua mungkin secara finansial, dan yang ketiga bisa secara mental mereka mengalami gangguan tersebut. Berikutnya adalah tawuran. Nah, ini juga sering sekali kita dengar. Walaupun mungkin kalau kalian yang masih sekolah, maka yang biasa kita dengar adalah tawuran pelajar, tawuran antar sekolah. Tetapi sebenarnya tidak hanya sekolah saja, bisa itu tawuran antar dua desa atau dua kelompok yang berbeda. Tapi intinya ini melibatkan dua kelompok yang berbeda. Walaupun yang sering kita temukan adalah tawuran antar sekolah. Biasanya tawuran seperti ini itu berawal dari satu masalah yang kecil, tetapi dia akhirnya membesar karena melibatkan orang-orang dari kelompok yang sama. Kebetulan biasanya orang-orang yang terlibat di dalam tawuran ini mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi dengan membawa identitas tertentu. Misalnya kalau sekolah ya SMA A, SMA B, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kekerasan dalam rumah tangga ini sering sekali kita juga mendengar banyak sekali suami istri yang bercerai hanya karena istri itu merasa mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasannya seperti apa? Ada banyak. Biasanya mulai dari perlakuan secara fisik, dipukuli, dicakar, dijambak atau dilempari atau apa, intinya secara fisik. Tapi apakah hanya itu saja? Tidak. Misalnya pasangan dengan pasangannya itu dia dihina terus maki-makian, dihina, dimaki sehingga orang itu jadi tidak memiliki harga sama sekali, atau mungkin keluarganya ditelantarkan, tidak diberi semacam gaji, uang, dipaksa untuk melakukan tindakan misalnya seksual. Itu juga termasuk bentuk kekerasan. Tapi apakah yang mengalami hanya pihak istri saja? Belum tentu. Walaupun mayoritas KDRT ini itu dialami oleh pihak wanita, tapi bisa jadi pihak suami juga merasakan hal yang sama. Misalnya mungkin dia dilempari macam-macam, dipukul macam-macam sama istrinya, dan dia mungkin nggak mau membalas karena merasa dia laki-laki, atau justru pada saat dia sedang sakit lumpuh dia tidak dirawat sebagaimana mestinya dengan istrinya. Nah, ini juga termasuk bentuk kekerasan. Nah, ini secara umum bentuk-bentuk kekerasan yang ada di masyarakat, dan saya yakin kalian pasti juga bisa menambahkan. Kalau misalnya kalian mau menambahkan jenis-jenis kekerasan yang lain yang belum ada dan belum saya sebutkan, kalian bisa komen di bawah ini. Baik, saya akhiri sekian dan saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.